Hai, kembali lagi bersama saya Ede. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film Ivana yang rilis pada tahun 2022. Film ini merupakan spin-off dari Danur 2 Madah. Sudah bisa dipastikan kalau film ini masuk ke dalam Danur Universe. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan Belanda yang sangat mencintai Indonesia. Ivana juga mempunyai sahabat pribumi dari kecil, yaitu Saiful. Tapi rasa cintanya terhadap warga pribumi membuat keluarga Ivana dibenci oleh bangsa Belanda. Sehingga Ivana harus kehilangan adiknya yang dibunuh oleh Belanda. Dari situlah Ivana mulai mengkhianati bangsanya sendiri dan menjadi mata-mata untuk Jepang. Ivana juga dikhianati oleh bangsa pribumi sampai dendam itu dibawa mati. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekisot. Film diawali dengan memperlihatkan masa transisi Belanda oleh Jepang pada tahun 1943. Bangsa Belanda dibantai satu persatu oleh tentara Jepang. Kemudian di dalam rumah terlihat seorang wanita Belanda yang sedang menyaksikan kejadian itu dan melihat keluarganya dibantai oleh tentara Jepang. Wanita itu adalah Ivana. Ivana adalah bangsa Belanda yang sangat mencintai bangsa pribumi. Melihat kejadian itu, Ivana pergi ke dapur untuk membebaskan tahanan warga pribumi. Setelah membebaskan warga pribumi, Ivana diajak kabur oleh Saiful. Kamu harus ikut aku sekarang. Kita pergi dari sini. Saiful adalah warga pribumi yang merupakan sahabat Ivana dari kecil. Tapi Ivana lebih memilih diam dan akan bicara dengan tentara Jepang demi menyelamatkan warga pribumi. Tolong dengarkan aku. Kita harus pergi. Akhirnya Ivana pun ditangkap oleh Jepang dan diseret keluar oleh tentara Jepang. Ivana mencoba bicara pada tentara Jepang yang bernama Matsuya dan memohon untuk membebaskan mereka semua. Tetapi Matsuya tidak mau membebaskan Ivana karena Ivana bukan warga pribumi. Bukan pribumi. Ternyata Ivana lah yang telah memberitahu Jepang tentang informasi dan tempat keberadaan Belanda. Rupanya Ivana telah mengkhianati bangsanya sendiri karena sakit hati adiknya telah dibunuh oleh bangsa Belanda. Matsuya pun mencekik Ivana sambil berkata, "Kamu bukan penduduk asli negara ini." Bukan pribumi. Saat sedang mencekik Ivana, Saiful datang dan langsung menghantam kepala Matsuya sampai tersungkur dan ngagolepak di tanah. Saiful pun membawa kabur Ivana. Saat mereka berlari, Matsuya bangkit dan menembak suku Saiful. "50 tahun kemudian, terlihat seorang perempuan yang sedang berada di dalam bus bersama adiknya. Perempuan itu adalah Ambar dan adiknya bernama Dika. Di dalam bus, saat Ambar dan Dika sedang bermain, Ambar mendengar suara dari belakang bus. Saat Ambar ngaliuk, Ambar melihat 3 orang yang sedang duduk di belakang bus walaupun penglihatannya buram. Dika pun menengok ke belakang dan berkata kalau di belakang tidak ada siapa-siapa. Ada siapa-siapa kan di belakang? Turunlah mereka dari bus dan mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan. Tempat yang mereka tuju adalah Panti Werda Gude Tijun Pandik. Sesampainya di tempat tujuan, mereka langsung disambut oleh Agus dan Biwati.
Agus pun mengantar mereka untuk ke kamarnya. Ambar dan Dika akan tinggal di panti ini karena orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan. Biwati pun mengajak Ambar dan Dika untuk berkenalan dengan penghuni panti yang lain. Mereka pun dikenalkan dengan kakek Farid, Oma Ida, dan Nenek Ani. Nenek Ani terus memandang Ambar dan bertanya, "Kamu buta?" Ambar pun menjawab, "Masih bisa lihat, tapi nggak jelas seperti orang lain." Agus pun memperkenalkan istrinya yang bernama Rina. Kemudian Biwati pun pamit untuk pulang. Tidak lama kemudian, cucunya Oma Ida yang bernama Arthur pun datang. Tuh kesayangannya Ida. Kesayangan Oma Ida tapi dia. Sore harinya, terlihat Dika dan kakek Farid sedang bermain frisbee di halaman belakang. Sementara itu, di dapur, Agus sedang mengajarkan Ambar untuk memasukkan beras ke dalam ketupat. Agus pun memberitahu Ambar ada bel di setiap ruangan panti ini. Kalau belnya berbunyi, berarti ada yang sedang butuh bantuan. Rina pun cemburu dengan kedekatan Ambar dan Agus. Kembali ke halaman belakang. Saat Dika melihat kampak tertancap, Dika ingin mengangkatnya, tapi kakek Farid melarangnya. Kakek Farid pun menyuruh Dika untuk bermain frisbee lagi. Saat kakek melempar frisbee, frisbee-nya masuk ke sebuah rumah kosong. Saat frisbee itu mau diambil, tiba-tiba akan turun hujan. Semua masuk ke dalam dan si kakek menyuruh Arthur untuk menjemput Dika yang masih di dekat rumah kosong itu. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dan mereka mencari pintu untuk masuk ke rumah kosong itu. Ambar pun mencari Dika dan melihat Dika masih di rumah kosong itu. Lalu Ambar bergegas menghampiri Dika. Pintu rumah kosong pun didobrak dan akhirnya pintu bisa terbuka dan mereka masuk ke rumah kosong itu. Mereka pun melihat-lihat barang-barang rumah itu. Saat Dika sedang asik melihat-lihat, tiba-tiba Ambar diporosok dan Raga kehandap. Arthur dan Dika pun menyusul ke bawah. Saat sedang di bawah, Dika dan Arthur melihat gramofon dan melihat ada peti yang terkunci. Sedangkan Ambar menemukan patung tanpa kepala yang ditutupi kain putih. Tidak lama kemudian, Agus datang mencari mereka. Arthur pun memberitahu kalau dia menemukan peti dan mereka akan membawa peti itu ke panti. Dan dari sinilah teror itu dimulai. Kak, ayo kak. Malam harinya, mereka sedang berbuka puasa hari terakhir karena besok lebaran. Agus dan Rina mengobati luka Ambar, sedangkan Arthur dan Dika membuka peti yang ditemukan tadi. Saat peti dibuka, mereka menemukan banyak barang-barang. Ada plat atau piringan hitam, foto-foto, dan sebuah buku. Kakek Farid pun mengambil buku itu dan menemukan foto perempuan di dalam buku itu. Cantik ya. Maling ngambil barang orang, apalagi barang orang Jepang. Tidak. Belanda sekarang itu sudah tidak. Lalu Arthur memutar piringan hitam itu di interkom dan mereka semua pun berdansa. Dan saya Nenek Ani nggak mau jangan. Saat sedang berdansa, tiba-tiba mati lampu. Gus, ya kek. Pemadaman bergilir kek. Udah biasa. Di tengah malam, saat Dika dan Ambar akan tidur,
Dika bercerita ada sumur seram di belakang. Dan Dika pun berkata kalau lagu yang tadi itu aneh dan seram. Ambar pun menyuruh Dika untuk tidur. Sementara itu di dapur, terlihat Rina sedang memasak opor buat lebaran besok. Tiba-tiba dia mendengar suara rantang jatuh. Dan ternyata itu adalah Agus, suaminya. Saat mereka akan ngagaru di dapur, mereka mendengar pintu terbuka sendiri. Agus mengeceknya dan tidak melihat siapapun. Akhirnya mereka pergi ke kamar. Sementara itu, bel di kamar Ambar berbunyi. Ambar bangun dan mendengar suara aneh dari bel itu. Ambar pun keluar dari kamarnya untuk melihat keadaan. Saat sedang mendengarkan bel di ruang tengah, Ambar direwaskan dengan sosok Ivana yang lewat di belakangnya. Saat membalikkan badannya, tiba-tiba Ambar bisa melihat dengan jelas dan menyaksikan kejadian di masa lalu yang dialami oleh Ivana. Ambar melihat Ivana dan Saipul yang kakinya terluka sedang bersembunyi. Saat Ivana akan membawa Saipul ke ruang bawah tanah, datanglah bangsa pribumi yang Ivana selamatkan di film awal. Ivana meminta tolong pada mereka, tapi mereka malah berkhianat. Saat Ambar sedang menyaksikan kejadian itu, tiba-tiba Dika datang dan penglihatan Ambar kembali seperti semula. Akhirnya Ambar dan Dika pun kembali ke kamar untuk tidur. Tiba-tiba intercom itu hurung sendiri dan pintunya terbuka sendiri. Di kamar Nenek Ani, pintu pun terbuka sendiri. Nenek Ani bangun dan mendengar lagu itu di bel. Nenek Ani pun memanggil orang-orang lewat bel itu, tapi tidak ada yang menjawab. Nenek Ani pun keluar dan pergi menuju ke ruangan tadi mereka berdansa. Nenek Ani mematikan intercom itu, tapi intercomnya nyala lagi. Nenek Ani pun mematikan lagi intercomnya. Dan tiba-tiba Nenek Ani mendengar suara rantang jatuh. Nenek Ani pun membereskan rantang itu. Saat sedang membereskan rantang itu, Nenek Ani melihat kaki Bobolodog ada di depannya. Saat melihat ke atas, betapa kagetnya Nenek Ani melihat hantu tanpa kepala. Nenek Ani pun langsung ngagorowok dan lari terbirit-birit dan bersembunyi di toilet. Saat Nenek Ani sedang bersembunyi di toilet dengan rasa takut dan panik, tiba-tiba hantu itu muncul dari belakang dan mencekik Nenek Ani sampai bola matanya keluar dan lehernya putus. Keesokan harinya, saat Idul Fitri, terlihat Rina sedang marah-marah sama Agus karena sayur yang dia masak basi. Rina meminta Agus untuk membantunya memasak. Kan jadinya basi. Sayur basi itu pertanda buruk. Ambar dan Dika pun datang ke dapur. Ambar berkata, semalam dia mendengar intercom berbunyi. Oh, bunyi. Semalam kan mati lampu. Saat mereka sedang mengobrol, kakek Farid memanggil Agus dan menanyakan patung yang ada di ruang tengah. Agus heran karena patungnya tiba-tiba ada di sini. Tidak lama kemudian, Arthur pun datang. Arthur heran, patungnya ada di sini.
mereka saling menyalahkan satu sama lain. Siapa yang membawa patung itu ke sini? Kemudian Agus menyuruh Arthur untuk mengembalikan patung itu ke tempat asalnya. Saat Ambar sedang mengamati patung itu, kakek Farid memanggil Ambar dan memberitahu kalau ini buku harian perempuan Belanda yang pernah tinggal di sini. Kakek menceritakan kalau perempuan itu tinggal di sini sejak kecil dan kedua orang tuanya sangat mencintai Indonesia serta masyarakatnya. Bahkan dia memberi nama Indonesia pada adiknya yang bungsu. Nama adiknya adalah Dimas. Hal tragis kemudian terjadi pada keluarga itu. Adiknya meninggal dibunuh orang, ibunya sakit kemudian meninggal. Lalu ayahnya menyusul bunuh diri. Ambar bertanya pada kakek, apakah kakek pernah melihat hal aneh di rumah ini? Lalu Ambar menceritakan kalau dia jadi sensitif sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat semenjak matanya dioperasi. Ambar pun bercerita, semalam dia melihat sesuatu. Dan anehnya, semalam bisa melihat dengan jelas. Ambar melihat perempuan Belanda dan mendengar interkom menyala. Kemudian kakek membuka lagi buku itu dan melihat foto-foto yang ada di buku itu sambil menoleh ke arah patung itu. Di ruang makan, semua berkumpul dan berbahagia karena Idul Fitri. Saat akan foto bersama, Arthur sadar kalau Nenek Ani tidak ada. Akhirnya Rina bergegas mencari Nenek Ani ke kamarnya. Tapi Nenek Ani tidak ada di kamarnya. Nenek Ani udah ada? Nenek Ani. Nenek. Gus, di belakang. Ambar dan Dika pun mencari Nenek Ani dan pergi ke arah toilet. Nenek Ani. Saat Ambar mengecek toilet satunya lagi, Ambar melihat Nenek Ani. Saat akan mendekati Nenek Ani, Ambar pun tisoledat dan ngaguprak. Ambar pun bangun dan mengeceknya. Betapa kagetnya Ambar saat memeriksa dan memegang mayat Nenek Ani tidak ada kepalanya. Ambar pun berteriak dan ketakutan. Semuanya langsung bergegas menghampiri Ambar. Betapa syoknya mereka melihat mayat Nenek Ani tanpa kepala. Sore harinya, saat hujan deras, terlihat Arthur yang akan pergi dari panti itu bersama Omah Ida. Karena Arthur merasa tidak aman berada di sini. Tapi mereka tidak diizinkan pergi karena di luar hujan deras. Pertengkaran pun tidak terhindarkan. Agus menyuruh mereka untuk menunggu di sini karena Agus sudah menelpon polisi. Dan polisi itu sebentar lagi datang. Arthur. Saat Arthur melihat ke ruangan lainnya, Arthur tidak melihat patung itu di sana. Arthur pun bertanya, patung itu ada yang mindahin? Saat Agus dan kakek melihatnya, patung itu masih ada di sana. Tapi Ambar percaya pada Arthur. Aku percaya sama Arthur. Ambar menceritakan kalau semalam dia melihat perempuan Belanda itu di dapur dan mendengar interkom itu menyala. Tapi Rina tidak percaya perkataan Ambar. Selama aku tinggal di sini juga aku nggak pernah ngeliat hal yang aneh-aneh. Akhirnya polisi itu datang seorang diri. Agus membuka pintu dan mempersilahkan polisi itu masuk. Agus dan Rina langsung mengantar polisi itu untuk melihat mayat Nenek Ani. Saat polisi itu mengecek mayat Nenek Ani, polisi itu langsung muntah dan langsung keluar. Polisi itu pun meminta bantuan pada pusat, tapi tidak ada jawaban. Pusat, saya butuh bantuan. Saat akan menyalakan rokok, polisi itu melihat sosok perempuan di belakang mobil dari kaca spion. Saat dicek, ternyata tidak ada.
Polisi itu pun masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, kakek menceritakan kalau perempuan Belanda yang dilihat Ambar adalah perempuan yang menulis buku harian itu. Perempuan Belanda yang dimaksud oleh Ambar. Saat sedang mengobrol, Dika melihat patung itu berdiri. Dan tiba-tiba mati lampu. Polisi itu mengajak Agus untuk memperbaiki panel listrik, dan yang lainnya tetap diam di tempat. Dan kunci semua pintu. Saat Dika dan Ambar sedang mengamati patung itu, tiba-tiba suara intercom itu menyala lagi, dan semua heran. Ambar mendekati intercom itu, dan tiba-tiba Ambar bisa melihat lagi dengan jelas. Ambar melihat Ivana dan Saepul yang sedang bersembunyi. Tiba-tiba warga pribumi yang Ivana tolong itu datang dan langsung menghajar Ivana. Ternyata warga pribumi itu berkhianat pada Ivana, kemudian menyeret Ivana dan akan dibawa ke Matsuya. Sementara itu semua heran dan bertanya pada Ambar ada apa sebenarnya. Ambar pun berkata kalau perempuan itu dipukul dan diseret. Perempuan itu dipukul dan diseret. Ivana terus dipukul dan disiksa oleh warga pribumi. Biar gimana, dia itu Nederland. Ivana pun memanggil Saepul. Akan tetapi Saepul tidak bisa membantu Ivana karena Saepul direjeng oleh warga pribumi. Perempuan itu disiksa. Tentara Jepang pun datang dan memukul kepala Saepul. Lalu Matsuya menghampiri Ivana dan menjambak kepala Ivana. Ivana mencoba melawan. Ada tentara Jepang menghampiri mereka. Saat Ivana akan mencekik Matsuya, kepala Ivana dihajar oleh tentara Jepang lainnya. Warga pribumi hanya menyaksikan saja kejadian itu. Lalu Ivana berkata, Darah saya yang menetes akan membuat hidup kalian semua tidak tenang. lalu kemudian Matsuya memenggal kepala Ivana sampai putus. Ambar pun menjerit ketakutan melihat hal itu. Lalu Saepul datang menghampiri mayat Ivana. Saepul pun membawa jasad Ivana sambil ingkud-ingkudan ke ruang bawah tanah. Ambar dan semuanya mengikuti ke ruang bawah tanah yang ada di rumah kosong itu. Ambar melihat kepala Ivana dibuang ke sumur yang di belakang rumah. Dia masuk ke dalam sana. Di ruang bawah tanah, terlihat Saepul sedang menangisi mayat Ivana. Lalu Saepul menyalakan gramofon. Semua kaget saat gramofon itu menyala. Dan ternyata Saepul akan membuat jasad Ivana menjadi patung. Itu diapain? Halaman rumah dulu. Mana ibu dan ayahmu begitu mencintai. Dia membuatnya jadi patung. Lalu Saepul menutup patung itu dengan kain putih dan menyerang tentara Jepang. Betapa sialnya Saepul, justru Saepul dipukul dan diseret oleh tentara Jepang. Laki-laki itu dipukul dan diseret. Kembali ke ruang bawah tanah, tiba-tiba kursi jatuh sendiri. Polisi itu pun langsung mengeceknya walaupun dengan perasaan takut. Tiba-tiba Ivana datang dan langsung mencekik polisi itu.
Agus mengambil gantar dan langsung menusuk Ivana dengan gantar itu. Di saat semua akan naik ke atas, Agus terjatuh dan kakinya ditarik oleh Ivana. Lalu Ivana mencekik Agus sampai kepalanya. Lalu polisi itu menyuruh mereka semua untuk masuk ke mobilnya dan akan kabur dari tempat itu. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam mobil. Ketika mobil akan dinyalakan, ternyata mobil itu tidak bisa menyala. Tiba-tiba alarm mobilnya itu berbunyi sendiri. Suasana semakin tegang saat sosok hantu Ivana berjalan mendekati mobil. Dan tiba-tiba Oma Ida ditarik keluar oleh Ivana. Arthur pun langsung turun membantunya. Saat Oma Ida meminta pertolongan untuk membukakan pintu mobil itu terkunci sendiri. Lalu Ivana datang dan langsung mencekik Oma Ida sampai kepalanya putus. Arthur pun mencoba melawan Ivana dan harus mengalami hal yang sama, yaitu kepalanya putus dicekik oleh Ivana. Semua orang yang ada di dalam mobil teriak histeris. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk menghancurkan patung itu. Ambar pun melihat kepala Ivana dibuang ke sumur yang berada di belakang rumah oleh Matsuya. Patung itu pun dibawa ke belakang rumah. Dia buang kepalanya di sini. Kemudian patung itu dihancurkan menggunakan kampak yang tertancap di belakang rumah. Kakek meminta Rina untuk mengambil alkohol untuk membakar patung itu. Patung itu pun hancur dan sudah disiram alkohol, dan patung itu dibuang ke sumur. Saat akan membakar patung itu, ternyata koreknya tertinggal di mobil. Kakek dan polisi itu segera mengambil korek. Tiba-tiba Ivana datang dan langsung mencekik Ambar dan Dika. Melihat hal itu, Rina dengan rasa takut langsung mengambil kampak dan menghantamkan kampak itu ke Ivana. Ivana pun langsung jatuh ke sumur bersama Ambar dan Dika. Di dalam sumur, saat Ambar yang ketakutan memanggil Dika, tiba-tiba tangannya menyentuh tengkorak yang merupakan kepala Ivana. Ambar kaget dan langsung melempar tengkorak itu. Kalian semua akan mati! Ambar pun menemukan kampak. Saat Ivana akan menyerang Ambar, Ambar langsung memukulnya dengan kampak. Dan hampir saja kampak itu mengenai kepala Dika. Akhirnya korek itu dilemparkan ke sumur. Dan Ambar pun mendapatkan korek itu. Saat sedang menyalakan korek, tiba-tiba Ivana muncul dari arah belakang dan langsung mencekik Ambar. Dika yang ketakutan pun mencoba mengambil korek itu dan menyalakannya. Korek pun menyala dan Dika langsung mengarahkan korek itu ke patung Ivana. Akhirnya, hantu Ivana itu terbakar menjadi abu bersama patungnya. Dan mereka berdua pun selamat. Keesokan harinya, banyak mobil polisi datang ke panti itu. Dan Biwati menangis histeris
melihat anaknya Agus telah tewas oleh Ivana. 1 minggu kemudian, mereka semua sedang berkemas untuk pindah. Saat sedang berkemas, Ambar melihat foto perempuan Belanda itu. Dan ketika kakek melihat foto itu, kakek berkata kalau itu adiknya. Dan di belakang foto tertulis nama-nama mereka: Dimas, Elizabeth, Ivana. Akhirnya mereka pun selesai berkemas-kemas dan pergi meninggalkan panti itu. Saat semua sudah pergi, tiba-tiba lampu di panti itu berkedip-kedip buricak burinong, dan intercom itu menyala lagi dengan sendirinya. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sembarangan masuk ke rumah kosong, nanti bisa diporosok. Saya Ede, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.